Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 Bioinformatika KBI yang beranggotakan saya sendiri Syarifatul Hasanah, kemudian ada Karisma Anissa Aprilia, Miftahul Rahma, Enda Tarniasih, dan Ari Kristo. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan informasi terkait tutorial bagaimana penggunaan dari aplikasi segmen DNA dan juga bioedit dalam melakukan sequencing terhadap suatu bahasa nukleotida yang nantinya kita dari sini kita akan dapat menentukan suatu identitas dari suatu spesies atau melakukan pencarian terhadap suatu spesies berdasarkan kontek dari bahasa nukleotidanya. Baik, pertama-tama di sini terlebih dahulu kita akan buka aplikasi segmen DNA. Nah, ini adalah aplikasi dari segmen DNA. Pertama di sini yang akan kita lakukan adalah kita klik sequence ini. Kemudian di sini kita ambil fitur add one. Nah, di fitur add one ini nantinya di sini kita akan ganti dulu file of type-nya itu ke ABI Files Word Extension. Kemudian kita cari data bahasa nukleotida yang akan kita kontik. Di sini kita pilih kasih datanya. Nah, di sini kita masukkan file forwards dan juga reverse-nya. Setelah itu kita tambahkan lagi add one untuk menambahkan file reverse-nya. Nah, setelah kedua data ini selesai kita masukkan, berikutnya yang kita lakukan adalah config. Untuk penyampaian berikutnya akan dilanjutkan oleh Arik Kristo. Kepada Arik, dipersilahkan. Baik, hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah kita klik kontik 2 kali. Nah, berikut merupakan urutan dari maksud nukleotida yang akan kita cari bahasa ambigunya. Ketika kita melihat urutan bahasa nukleotida yang ada di layar ini, maka kita akan melihat bahasa-bahasa nukleotida yang berwarna merah. Nah, bahasa-bahasa nukleotida yang berwarna merah ini mengindikasikan adanya bahasa ambigu di dalamnya. Untuk mencari bahasa ambigu yang ada di dalam urutan tersebut, kita bisa mencarinya dengan cara menekan edit, lalu find conflict. Lalu find next. Nah, untuk melihat diagram yang ada pada bahasa ambigu tersebut, kita bisa memperbesarnya sehingga terlihat diagram-diagram yang ada pada urutan bahasa nukleotida tersebut. Pada urutan bahasa nukleotida ini ada beberapa huruf yang tidak termasuk dalam bahasa nitrogen, seperti M yang memiliki base yang mengikat dengannya itu ada T dan A. A dan T, maka di antara dua bahasa nukleotida tersebut kita pilih yang memiliki diagram yang lancip dan menurun tajam. Setelah itu kita ganti bahasa nukleotida tersebut dengan bahasa nukleotida yang memiliki diagram tinggi dan curam tersebut. Setelah selesai kita mengubah semua bahasa ambigu yang ada pada urutan bahasa nukleotida ini, maka selanjutnya kita akan menyatukan dua sequence bahasa nukleotida yang ada pada urutan bahasa nukleotida yang akan kita cari tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Haris. Baik, terima kasih Arik. Untuk selanjutnya, penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Karisma Nisa. Kepada Karisma Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada tampilan ini, setelah bahasa ambigunya sudah tidak ada lagi, maka kita bisa men-save file di config, lalu pilih save consensus dan
klik single file. Nah, kita bisa mengubah tipe-tipe filenya itu diubah menjadi tipe FASTA. Lalu file name-nya bisa dirubah. Nah, kemudian kita menentukan di mana file ini akan kita save. Itu ada di bagian atas. Nah, bisa dipilih di bagian dokumen mana di save filenya ini. Kemudian setelah itu kita pilih save. Nah, lalu file telah berhasil diedit. Kemudian kita pindah atau move on ke aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi BioEdit. Yang pertama kita buka dulu, open di aplikasi. Baik, ini adalah tampilan pada aplikasi BioEdit. Untuk menggunakannya, kita bisa memilih file, klik file, lalu open, dan kita pilih file yang mana yang akan kita gunakan, file tadi yang telah kita save. Lalu klik dan open. Nah, seperti inilah tampilan file yang sudah kontak file tadi gitu. Lalu selanjutnya klik kontak sampai berwarna hitam seperti itu. Kemudian pilih modenya menjadi mode edit. Setelah itu pilih bagian edit. Dan pilih copy second to clipboard, FASTA format. Setelah diklik, maka format FASTA-nya sudah terdapat di clipboard gitu. Tinggal dimasukin ke dalam NCBI untuk melihat individu apakah dari hasil kontekan ini. Begitu. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya pada Mifta, dipersilakan. Oke, next kita move ke NCBI Blast. Di bagian nucleotide blast, nah di bagian enter query sequence tadi itu disalin sequence yang sudah disimpan dalam format FASTA yang sudah dikerjakan di segmen dan di edit tadi. Kemudian di klik blast, yang di atas itu di delete. Nah, kemudian klik blast di bagian paling bawah. Maka akan menampilkan daftar spesies yang memiliki kemiripan dengan sequence yang sudah dikerjakan sebelumnya.
Dan untuk detail spesies apa yang memiliki kemiripan paling dekat dengan sekuens yang sudah dikerjakan tadi akan dilanjutkan oleh Enda. Baik, terima kasih banyak kepada Miftah. Sekarang itu akan dijelaskan mengenai hasil blast dari beberapa fragmen sequence tadi. Nah, itu job title-nya ada nucleotide sequence, RID-nya itu ada MFDUE 5KS013, dan programnya itu BLAST-TN, ada juga citasinya, dan database-nya itu NT atau nucleotide, itu ada si details, dan query ID itu query 6617, description-nya itu tidak ada atau none, molecule type atau tipe molekulnya itu ialah DNA, query length atau panjangnya itu ada 716 spares. Dan untuk reports atau penjelasan lainnya itu ada di MSA Viewer. Lanjut ke bagian descriptions, jadi ini ada beberapa spesies yang memiliki kemiripan dengan hasil sequence dari beberapa fragmen gabungan fragmen yang sudah disequence tadi, yaitu spesies teratas yang memiliki kemiripan paling tinggi yaitu spesies Helartos malayanus mitochondrion, itu genomnya sudah komplit pada database-nya, dan untuk scientific name atau nama ilmiahnya itu Helartos malaya. Dan di sini itu terdapat beberapa data seperti skor maksimalnya itu ada 1201, total skornya 1201, query covernya ada 92%, dan per idennya itu memiliki kemiripan atau persentase senilai 99,40% dengan ACC length itu 16.778, dan tiap-tiap spesiesnya memiliki accession, dan untuk spesies ini itu memiliki accession OKI 564488,1. Baik, itu sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Enda atas penyampaiannya. Jadi itulah sedikit pemaparan dari kami terkait dengan penggunaan segmen DNA dan juga bioedit yang nantinya dari sana bahasa nukleotida yang sudah kita urutkan dan juga yang sudah kita ubah bahasa ambigunya itu nanti bisa kita lakukan blast di Nucleotide Blast, itu salah satu bagian dari website NCBI, dan nantinya dari sana kita bisa menentukan spesies apa bahasa nukleotida tersebut. Dan dari um, tata kerja yang sudah kami lakukan, di sini kami menemukan bahwasanya spesies yang memiliki kemiripan dengan bahasa nukleotida yang sudah kami urutkan tadi adalah Herakles Malayanus. Baik, mungkin sekian penyampaian dari kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.